warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anak-anak sekalian, terutama untuk menceritakan silsilah kerajaan Banjar. Maka dengan ini kami menceritakan awal-awal dari kerajaan Banjar. Kerajaan Banjar ini awal-awalnya pertama di Candi Laras. Jadi di Candi Laras itu ada di situ kerajaan Banjar berdiri di Margasari. Tepatnya di Candi Laras ada di situ namanya Candi Laras sekarang. Jadi Candi Laras ini salah satu kerajaan Banjar pertama-tama berdiri di situ yang rajanya bernama Empu Jatmika. Setelah itu Empu Jatmika melahirkan dua orang anak, Empu Mandastana dengan Lambung Mangkurat. Nah, jadi di sana tuh ada kerajaan Banjar yang bercokol di sana. Setelah itu kerajaan Banjar dipindahkan lagi ke Amuntai, yaitu di Candi Agung. Situ ada Candi Agung yang raja keduanya situ di situ Suryanata. Jadi rajanya di situ Suryanata. Sedangkan di Candi Laras tadi Empu Jatmika melahirkan Empu Mandastana dengan Lambung Mangkurat. Lambung Mangkurat sebenarnya beliau ini hendak dijadikan raja di situ karena beliau merasa kada berdarah biru. Nah, jadi beliau mencari salah seorang raja yang berdarah biru. Akhirnya beliau ini meminta anak salah satu dari kerajaan Majapahit, yaitu Suryanata namanya. Jadi Suryanata ini datang dikawinkan dengan orang Banjar, yaitu yang bernama Junjung Bui. Jadi putri Junjung Bui itu kawin dengan Suryanata, melahirkan Surya Gangga Surya Wangsa sampai ke kakeknya Sultan Suryansah yang bernama Sukarama. Jadi dari kerajaan Amuntai tadi di Candi Agung dipindahkan lagi ke Nagara Daha, yaitu kerajaan Nagara Daha di Nagara sana, tempatnya di daerah Kandangan. Namanya di situ yang raja ketiganya yaitu Sukarama. Nah, Sukarama ini banyak juga mempunyai anak, terutama Jaladewa dengan Galuh Intansari. Anak permaisuri Galuh Intansari dengan Jaladewa. Jaladewa ini akhirnya bertapa ke hutan, tinggal Galuh Intansari. Akan tetapi ada juga anak dari anak selir beliau, yaitu Pangeran Tumenggung dengan Mangkubumi. Akhirnya di kerajaan Daha sana Sukarama bertitah, nanti apabila anak ini lahir, beliaulah akan yang menggantikan, yaitu anak Galuh Intansari. Jadi salah satu anak permaisuri dari Sukarama. Jadi akan tetapi anak yang lain, anak selir itu ada juga Pangeran Tumenggung dengan Mangkubumi. Akhirnya titah dari Sukarama ini mendengar si Tumenggung dengan Mangkubumi ini hendak dijadikan raja cucu. Soalnya Sukarama ini mengingat Sultan Suryansah ini atau Raden Samudra ini anak dari beliau Galuh Intansari, anak bujur, anak permaisuri. Nah, kalau nang si Tumenggung dengan Mangkubumi anak selir. Jadi beliau itu mendengar lalu berpikir si Tumenggung dengan Mangkubumi ini hendak menghabisi Pangeran Samudra. Akan tetapi Pangeran Samudra ini mendengar juga mamanya mau hendak dibunuh. Akhirnya beliau mengungsi, lari dari kerajaan Nagara Daha, tepatnya di Patih Muhur sana. Ada Patih Muhur di Anjir, dekat Belandean, seberangannya Belandean itu dengan Patih Muhur. Jadi di situ beliau ini dibesarkan, ditempa ilmu berbagai kedikjayaan. Akhirnya beliau berumur 15 tahun dijadikan raja di sini. Akhirnya dijadikan raja dalam
istilahnya raja pertama ini, istilahnya beliau ini kada ada bisi pasukan. Jadi Mangkubumi dengan Temenggung ini tahu bahwa ada kerajaan tandingan di Kuin sini tepatnya. Setelah itu kan merasa di Kuin sini ada kerajaan, merasa terusik kerajaan negara Daha, diserang ke sini. Setelah diserang, akhirnya beliau Sultan Suryansah atau Pangeran Samudra sebelum berislam, ngaran Sidin Pangeran Samudra kalah. Akhirnya kalah beliau ini karena ada divisi pasukan, hanyar membangun kerajaan. Jadi setelah itu akhirnya beliau ini mengungsi ke daerah Pulau Jawa. Jadi setelah mengungsi ke daerah Pulau Jawa ini ya berpikir hendak mencari Juriat Sidin, yaitu keturunan dari Raja Majapahit. Akan tetapi kerajaan Majapahit waktu itu di abad ke-11 itu kededa lagi. Tinggal puing-puing kenangan aja, ketemu dengan kerajaan Demak di daerah Jawa Tengah yang bernama di sana Arya Trenggono yang berkuasa. Jadi di situ Sidin mau terdamparnya di situ, akhirnya beliau ditampung oleh kerajaan Demak. Jadi Sidin di situ menceritakan unak-unak Sidin, nang Sidin alami bahwa kerajaan Sidin di sini dibelenggu oleh Mamarina Sidin II. Akhirnya di situ terdampar, ada yang memadahkan sebulan, ada yang memadahkan 2 bulan, ada yang menceritakan sampai 3 bulan beliau itu bercokol di sana untuk mengkaji sesuatu. Akhirnya beliau ini mendengar segala taujiah, mendengar segala ceramah-ceramah, karena beliau ini masih beragama Hindu, belum Islam. Lalu ujar orang di sana, ujar orang dari kerajaan Demak, bisa aja kami membantu dengan catatan harus masuk Islam. Harus masuk Islam. Setelah itu beliau sebulan 2 bulan memikirkan bulan, kada seketika juga istilahnya menerima Islam ini, karena Islam ini kan berat segala macam. Akhirnya beliau ya mengiyakan lah, oke, masuk Islam dengan catatan apabila Anda istilahnya satu akidah dengan sampian, kami bisa membantu bahkan untuk menyelamatkan kerajaan di sini, di Kuin sini. Akhirnya beliau 3 bulan di sana dah masuk Islam. Setelah masuk Islam beliau kembali ke Kuin sini hendak merebut kerajaan kembali. Akan tetapi kerajaan di sini ini dibantu oleh orang Demak. Ada yang menceritakan 300 orang pasangan, ada yang menceritakan sampai 3.000 pasukan dikerahkan ke Banjar sini untuk merebut kerajaan yang dibelenggu oleh Tumenggung. Akhirnya beliau ke sini merebut kembali dengan catatan mudah-mudahan tidak ada nang bertumpah darah. Nang dibantu oleh ada Hatip Dayan di ujung sana. Hatip Dayan itu adalah salah seorang ulama besar. Di samping ulama besar, beliau itu adalah seorang ahli strategis perang. Di situ Sidin membantu Sultan Suryansah atas perintah Arya Trenggono dari kerajaan Demak. Akhirnya beliau ke sini dengan catatan ke sini membantu Pangeran Samudra atau Sultan Suryansah, karena Sidin sudah berislam. Akhirnya bisa Sidin menyatukan antara Mamarina dengan keponakan dari negara Daha. Jadi alhamdulillah ujar cerita kita versi di Kuin sini kada bertumpah darah. Mungkin Temenggung ini dengan kedikjayaan, dengan ilmu beliau Hatip Dayan kawa menyatukan luluh lantak hatinya bahwa ini Mamarina yu anak kemanakan dua. Jadi antara Mamarina dengan kemanakan berdamai. Ya istilahnya kasarnya ya ikam-ikam di sini manu kerajaan, aku di sana di negara Daha. Semestinya ya Sultan Suryansah ini yang berhak semestinya. Tapi karena Sidin di sini membangun kerajaan juga, oke. Jadi kerajaan Islam di sini raja pertama yang memeluk agama Islam. Aromah Sidin tidak lain tidak bukan hanya sekedar membawa Islam ke seluruh Kalimantan. Ingat kita Kalimantan cuma satu dulu,
Borneo namanya. Sekarang ini karena sudah merdeka dipilah-pilah, ada timur, ada tengah, ada selatan dan sebagainya. Akhirnya beliau mengajarkan agama Islam ke seluruh Kalimantan. Banyak Juriat Sidin, ada di Kalimantan Tengah, ada di Kalimantan Timur, ada di Kalimantan Barat, di Kalimantan Utara, bahkan sampai ke Brunei Darussalam itu ada juriat dari Sultan Suryansah. Akhirnya Sultan Suryansah di sini bersama-sama Hatib Dayyan bahu-membahu mengajarkan agama Islam, menyebarkan ke sana kemari sampai ke Pulau Kalimantan, sampai Brunei Darussalam. Akhirnya beliau selama 20 tahun bergerilya menyebarkan agama Islam. Tahun 1546 beliau meninggal. Akhirnya meninggal karena di sini istilahnya dulu yang kita duduk ini adalah candi, berubah candi ini menjadi pakuburan Sidin. Kalau Ikam Kenang Bulik bisa melihat di sekeliling ini bentuk candi. Jadi setelah itu Sidin 20 tahun mengajarkan agama Islam ke seluruh Kalimantan. Meninggal pada tahun 1546, digantikan kembali oleh Pangeran Rahmatullah, anak Sidin. Jadi anak Sidin ini pulang melanjutkan untuk kelanjutan agama Islam yang didampingi oleh Syekh Haji Abdul Malik dari kerajaan Samudra Pasai. Ada situ Haji Batu jurang. Nah di situ Sidin mendampingi selama 25 tahun. Sidin mendampingi mengajarkan agama Islam ke seluruh. Akan tetapi tadi untuk kuatnya tadi Islam, Hatib Dayyan tadi dikawinkan dengan orang sini, jadi banyak menurunkan juriat-juriat. Akhirnya diganti oleh Rahmatullah 25 tahun berkuasa, digantikan oleh Hidayatullah. Hidayatullah diapit oleh Sayyid Muhammad, salah seorang ulama besar. Jadi yang mendampingi beliau 3 orang raja di sini adalah orang ulama besar semua, yang penuh dengan ilmu kedikjayaan, penuh ilmu kebatinan segala macam. Jadi beliau mengajarkan agama Islam. Akhirnya digantikan oleh Hidayatullah tadi 20 tahun, meninggal kembali. Setelah meninggal digantikan lagi oleh anak Hidayatullah, yaitu Musta'in Billah. Sejak Musta'in Billah itu kerajaan di sini Belanda datang. Jadi Musta'in Billah itu yang memimpin di sini. Akhirnya Belanda itu menggempur dengan habis-habisan karena Belanda ini istilahnya mengajarkan agama Nasrani juga. Orang kita di sini kada menerima. Akhirnya orang Belanda ini menggempur kerajaan di sini, luluh lantak istananya, karena istana kita di Kalimantan, di Banjar ini kebanyakan kayu, bukan di Jawa. Di Jawa itu kan bangunan batu. Tapi bangunan batu di kerajaan di Jawa itu mana ada sisa-sisanya, kada ada lagi puing-puingnya, bahkan pemakamannya kada ada. Namun di sini kerajaan Banjar kita jelas melihat Sultan Suryansah ada makamnya. Berarti beliau memang benar-benar salah seorang ulama, di samping ulama dan pula salah seorang raja. Akhirnya tadi Musta'in Billah tadi kalah ulang. Musta'in Billah karena ulang Belanda ini dengan cara unik, cara licik, bagaimanapun dia harus bisa mengalahkan orang kita sini. Asal mula dia perdagangan aja asal mula, tapi lantaran dia hendak menyebarkan agama Nasrani, akhirnya beliau Musta'in Billah kalah kembali, mengungsi ke Kayu Tangi yang sekarang kita kenal dengan Martapura. Nah, jadi Musta'in Billah bercokol di Martapura itu sampai menurunkan pangeran-pangeran, 17 pangeran kalau kada salah, sampai yang menyekolahkan Syekh Muhammad Aisat Al-Banjari sampai ke Pangeran Antasari. Jadi mulai Pangeran Antasari itu sudah tidak ada lagi istilahnya jadi pangeran. Sebenarnya kurang Jawa aja kerajaan Banjar habis sampai Pangeran Antasari. Nah di situ sudah Pangeran Antasari itu meninggalnya di Paluk Cahu. Akhirnya kerangkanya dibawa dipindahkan ke Masjid Jami, yaitu kuburan muslimin, ada di situ Pangeran Antasari. Nah itu cerita sekelumit untuk versi di Kuin sini. Untuk versi-versi lain kami kada tahu, soalnya kami ini mendapatkan dari Nini Datu Juan yang menunggu makam di sini.
kan awal-awalnya nunggu makam di sini pada tuan kami semuanya. Jadi dari anaknya ke anaknya, dari anaknya ke anaknya sampai ke kita. Alhamdulillah sampai sekarang makam Sultan Syuriansah ya dikunjungi orang lah, karena karomah Sidin itu tidak lain tidak bukan hanya sekedar mengajarkan agama Islam pertama-tama di Kalimantan. Itu aja karomah Sidin. Kalau untuk karomah lain kan ada. Apalagi hendak ditanyakan. Berpuasa. Beliau jadi raja dari tahun 1526, meninggalnya tahun 1546, 20 tahun. Cuma 20 tahun itu sudah mengajarkan, sudah istilah berkembang, dilanjutkan oleh anak-anak Sidin, oleh cucu Sidin. Mustahil pangeran banyak. Alhamdulillah di situ Syekh Muhammad Al-Sad Al-Banjari disekolahkan oleh pangeran-pangeran di sana. Kembali Sidin hendak dijadikan raja, memilih ulama besar aja. Jadi di Martapura itu ulamanya muncul, pangerannya redup. Sekarang ini kan kurang alim, berkuasa. Pangeran Syuriansah ini sekitar Sidin lahir itu tahun 1504 kalau pada saatnya. Dan meninggalnya 1546 ya sekitar 50 tahun. Kurang lebih 50 tahunan Sidin meninggal muda aja. Banyu itu, sumur itu sekedar peninggalan beliau untuk mengambil air wudhu, untuk mengambil segala macam, cuci tangan segala macam. Karomahnya banyak. Apabila kita meminta banyak, insya Allah apa yang kita hajatakan, karena bekas istilahnya kakacakan Sidin, bekas Sidin mengambil air wudhu keseluruhan sholat. Insya Allah apa yang dihajatakan bisa terkabul. Satunya peninggalan beliau itu Pang yang diwarisakan kepada anak cucu. Oh, nama kita Hamdani sebagai penjaga makam di sini. Aku sudah menjaga di sini selama 6 tahun. Bergantian juga. Memarina sampai dipercayakan kepada aku. Insya Allah pun aku di sini akan membawa kebaikan. Cuma seminggu ini berganti-ganti orang. Hari Senin, hari Sabtu sampai Minggu kena aku, sampai besok hari Senin lain lagi ganti. Kalangan aku ini kan bisa membayangkan atau mencerna apa yang mudah-mudahan ikam cerna, mudah-mudahan bisa ikam jabarkan. Mungkin bisa aja ikam menjabarkan kalau hendak membuat makalah atau segala tesis atau segala macam, ikam bisa aja mengembang-ngembangnya kan, mencari informasi lain. Cuma intinya beliau ini salah seorang Raja Banjar pertama yang memeluk agama Islam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.